Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang pada Saudara Okta dan istri. Dan biarlah boleh menikmati hadirat Tuhan juga bersama kami dalam ibadah ini. Titip salam juga ya buat Santo dan istri yang tidak bisa bersama-sama dengan kita hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri di hadapannya. Firman Allah berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kita akan baca bersama Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita kembali mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita sungguh-sungguh bekerja jika Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Jika Tuhan memberikan tugas untuk keluarga kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya, biarlah hal itu kita boleh meresponnya dengan penuh sukacita,
karena kita tahu bahwa kita bekerja untuk Tuhan, di mana jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Ku bersukacita bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kaum wanita saja, sukacita kerja baginya. Sungguh ku bersuka. Kaum pria, nyanyikan sama-sama. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ya, puji Tuhan, biarlah pujian ini senantiasa boleh menjadi doa kita bersama untuk terus bekerja melayani Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Leni. Kami persilakan. Lalu kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai bersama dengan kami pada saat ini, yang
dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi landasan khotbah yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Jadi di belakang sudah ada amplop. Bagi yang belum ambil silahkan boleh mengambilnya terlebih dahulu. Nanti persembahannya akan dimasukkan di kotak di depan sini sekaligus gitu ya. Nanti akan dimulai dari sebelah kanan saya, kemudian sebelah kiri. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, beri terbaikmu. bangkit berdiri. Terjadi berkatinya, dia
membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Kamisa. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah keluarga yang melayani Tuhan. Selama sebulan ini tentu kita sudah diisi oleh berbagai firman Tuhan yang fokusnya adalah keluarga, dan ini adalah merupakan minggu terakhir di bulan ini dan juga tentunya berakhir bulan keluarga, dan kita rindu biarlah setelah kita boleh belajar banyak hal kebenaran firman Tuhan selama 1 bulan ini, kita mau mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan untuk kita boleh mau menjadi keluarga-keluarga yang mau bersama-sama melayani Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Kita naikkan pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita katakan sama-sama, bersama keluargaku. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Kita katakan sekali lagi, bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu. Kepada hambanya saya persilakan. Kasih Engkau. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di dalam surga, kiranya lagu pujian yang kami naikkan itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, tetapi ini juga menjadi kerinduan untuk setiap kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang telah Tuhan tebus, Tuhan panggil untuk menjadi umat Tuhan, yang telah menjadi anggota gereja ya Bapa. Kiranya melalui lagu pujian ini kami diingatkan akan panggilan kami sebagai anggota keluarga, bahwa Engkau memanggil kami untuk mengikut Engkau dan juga untuk melayani-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan akan kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kiranya hati yang sungguh-sungguh mau melayani itu Engkau taruh dalam hati setiap kami Bapa, sehingga kami sebagai anak-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk firman Tuhan yang boleh kami baca bersama-sama dan akan kami renungkan. Kiranya melalui kebenaran firman ini Tuhan, kami pada pagi hari ini kembali diingatkan, dinasehati bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, yang kami perkatakan, semuanya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulutnya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kini kita tiba pada tema kita yang terakhir, yaitu keluarga yang melayani Tuhan. Saudara, saya berharap setiap kita mengingat ya setidaknya inti dari tema-tema yang ataupun khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan selama bulan Oktober, di mana minggu pertama kita mengambil tema Allah Sang Pendiri Keluarga yang September. Sudah terlalu semangat Oktober. Ya, selama bulan September, minggu pertama kita sama-sama merenungkan tentang Allah Sang Pendiri Keluarga, di mana diingatkan bahwa lembaga keluarga itu adalah sebuah lembaga pertama di dunia yang didirikan oleh Allah sendiri, sehingga Allah lah pemilik keluarga yang ada, dan melalui keluarga itulah Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Kemudian minggu kedua kita sama-sama merenungkan tema keluarga yang saling mengampuni, karena dengan pengampunan itulah yang kita berikan, ataupun pengampunan yang kita lepaskan, ataupun pengampunan yang kita terima di dalam keluarga kita, karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia bukanlah orang yang sempurna, ada banyak kekurangan, kesalahan yang mungkin dalam interaksi kita sehari-hari dengan anggota keluarga kita. Ada hal-hal yang menyakiti hati anggota keluarga kita, entah itu yang kita lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja. Maka di sanalah dibutuhkan pengampunan agar komunikasi di dalam keluarga itu tetap terjalin dengan baik, dan kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita impikan ketika kita membangun rumah tangga itu dapat kita nikmati dan juga kita rasakan. Nah, demikian juga bahwa di dalam minggu yang ketiga kita sama-sama merenungkan tentang cinta kasih di dalam keluarga, karena cinta kasih ini adalah sebuah dasar, pondasi yang harus terus-menerus dibangun di dalam keluarga untuk saling mengasihi seorang akan yang lain, untuk saling mencintai seorang akan yang lain sebagai anggota keluarga. Karena cinta kasih kalau itu dipraktekkan di dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang indah, sekalipun ada banyak masalah persoalan yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan saudara dan saya sebagai anggota keluarga. Dan kini tiba saatnya kita masuk ke dalam minggu yang keempat, minggu yang terakhir di bulan September, keluarga yang melayani. Karena dari rentetan-rentetan tema itu endingnya adalah bagaimana saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu sedang bertengkar begitu ya, sedang berselisih mengenai siapa yang terbesar ataupun apa yang mengenai jabatan dan kedudukan yang mereka inginkan ya, ketika Yesus datang sebagai seorang raja begitu, mereka rebutan kedudukan begitu. Dan di dalam bagian itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa untuk menjadi yang terbesar di antara mereka, ataupun untuk menjadi yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, maka kamu harus menjadi seorang pelayan. Saudara, itu adalah sebuah prinsip yang
sangat indah di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Ternyata pelayanan adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sebuah gaya hidup yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah Tuhan Yesus teladankan ketika Dia mengatakan, mengajarkan kepada murid-muridnya. Di dalam perselisihan itu Tuhan Yesus menasihati mereka dan memberikan satu contoh, satu teladan dengan mengatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentunya menjadi satu tindakan nyata yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, suatu tindakan nyata yang dapat diteladani, yang dapat dicontoh oleh murid-murid Yesus ketika bersama-sama dengan Yesus, bagaimana Yesus telah menyerahkan dirinya, bagaimana Yesus melayani begitu banyak orang. Jadi dengan kata lain, saudara, pelayanan itu adalah sebuah tindakan. Pelayanan itu adalah sebuah ucapan, pelayanan itu adalah perbuatan ataupun tingkah laku yang mempertontonkan nilai-nilai kehidupan ataupun nilai-nilai iman Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melihat Ia rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan segala sesuatu, bahkan rela mengorbankan kemuliaannya untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Pelayanan adalah sebuah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, sehingga pelayanan ini menjadi sebuah istilah yang tidak asing di dalam kekristenan, bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk melayani. Setiap orang Kristen harus menyadari bahwa pelayanan adalah mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Jadi di dalam konsep pelayanan Kristen ada satu pengorbanan secara total yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan memahami bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, maka di dalam kehidupan kita akan terarah, kehidupan kita akan menjadi fokus apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada, bukan sebuah ya, banyak nasihat, memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat yang ada di Filipi tentunya bukanlah satu jemaat yang hidupnya baik-baik saja. Jemaat di Filipi bukanlah satu jemaat yang kondisi kehidupan jemaatnya itu berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik, ataupun ya semuanya baik-baik saja. Tidak. Tetapi di dalam kehidupan berjemaat ada ketika mereka berinteraksi, tentunya juga ada konflik. Ketika berinteraksi tentunya ada perselisihan, ada beda pendapat, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mungkin membuat kehidupan jemaat itu kurang harmonis, sehingga Rasul Paulus di dalam bagian ini memberikan nasihat sekali lagi kepada jemaat supaya mereka bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di dalam ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saudara, dasar daripada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi tentunya memiliki satu tujuan, bahwa di dalam kehidupan berjemaat mereka harus memiliki persekutuan. Ya, persekutuan roh, dipersatukan di dalam roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, harus saling memperhatikan, saling meneguhkan seorang akan yang lain. Oleh sebab itu saudara, untuk membangun sebuah persekutuan yang demikian ataupun kehidupan yang demikian, menciptakan kehidupan jemaat yang ideal itu tidak mudah. Makanya kenapa pada bulan September ini, bulan keluarga ini, kami mengangkat tema ini? Karena segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasul Paulus, prinsip-prinsip
iman Kristen, nilai-nilai kehidupan iman Kristiani itu harus lebih dahulu dipraktekkan di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga kita tidak mampu, kita tidak sanggup menerapkan nilai-nilai iman Kristen, bagaimana dengan kehidupan jemaat? Bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan gereja, kehidupan jemaat yang harmonis? Jika apa yang dinasehatkan, yang disampaikan oleh firman Tuhan, khususnya di dalam bagian ini, tidak terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga atau keluarga itu seringkali saya katakan, ini adalah sel terkecil dari gereja. Sehingga di dalam keluarga disitulah tempat di mana kita belajar melayani. Yang tadi saya katakan, melayani adalah mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dalam tanda kutip, siapakah orang lain itu? Ya bukan diri kita. Kalau di dalam keluarga itu bisa pasangan hidup kita, bisa suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Dalam tanda kutip itulah orang lain yang harus kepentingannya kita utamakan di atas kepentingan diri kita sendiri. Ini adalah sebuah prinsip yang memang tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi Yesus telah memberikan teladan di dalam hidup saudara dan saya. Ia telah memberikan teladan di dalam kehidupan murid-muridnya. Demikian juga semua pengikut Kristus yang setia, yang dicatat oleh Alkitab, mereka semua meneladani apa yang Yesus lakukan. Sehingga mereka bisa menjadi murid-murid Kristus yang setia di dalam pelayanan mereka, yang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan dalam tanda kutip kehidupannya untuk memberitakan Injil, untuk menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara, penting sekali untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Kristen melakukan hal ini. Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan ini di dalam keluarga kita. Nah, di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus, dan ayat yang ketiga ini yang akan menjadi prinsip yang pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu semangat, yang perlu kita miliki. Komitmen yang harus saudara dan saya raih, yang harus dibuktikan, diwujudkan di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saudara, prinsip yang utama yang harus saudara dan saya lakukan di dalam keluarga kita ketika kita mau melayani adalah tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebagaimana di dalam bagian perikop ini. Saudara, memang secara manusia kita itu paling senang itu kalau dipuji gitu ya. Siapa sih yang tidak suka dipuji? Karena dengan pujian itu akan membuat hati kita senang. Membuat hati kita, membuat diri kita itu menjadi, kita merasa dihargai, merasa dihormati dengan pujian yang kita berikan ataupun dengan pujian yang kita terima. Jadi tidak ada salahnya ketika di dalam keluarga kita mengungkapkan, menyampaikan pujian sebagai penghormatan, sebagai penghargaan kepada anggota keluarga kita. Dulu waktu saya ngajar, saya pernah mengatakan kepada murid-murid saya, anak-anak karunia, kayaknya di sini juga pernah saya singgung. Pernah nggak kalian kalau dapat uang jajan dari orang tua tentunya bilang terima kasih? Hampir semua anak mengatakan enggak. Susah nggak sih bilang terima kasih sama papa sama mamamu yang sudah ngasih kamu uang jajan? Mereka nggak bisa jawab. Saya bilang coba mulai besok kalian belajar
bilang terima kasih kalau kamu dikasih uang jajan sama papamu atau mamamu. Mudah-mudahan minggu depan ditambahi gitu. Saudara, kalau kita sebagai orang tua, kemudian khususnya buat kita orang tua yang masih punya anak, yang anak kita masih sekolah, kemudian ketika kita memberi uang jajan kepadanya, kemudian dia bilang terima kasih. Kira-kira hati kita sebagai orang tua gimana? Senang ya Pak Abu ya? Tiara bilang terima kasih, sorry kalau dikasih uang jajan. Enggak ya. Minggu depan Senin kalau dikasih uang jajan sama papa bilang terima kasih ya. Sopo ngerti, Selasanya ditambahi. Ya, kalau Nathan selalu bilang terima kasih ya. Makasih Pak. Dia nggak nyadar, tapi saya sering mendengar dia kalau saya kasih dia uang jajan, makasih Pak. Seneng gitu ya. Walaupun uang jajannya cuman ya kadang 5.000, kadang 10.000 begitu. Kadang juga enggak tentu gitu. Nah, kalau lagi butuh. Kalau enggak dia juga enggak minta. Kalau dikasih, kalau dia nggak butuh ya nggak mau, nggak Pak, hari ini nggak usah uang jajan. Nah, saudara, itu adalah sebuah penghargaan. Dan ketika itu kita berikan, ataupun ketika kita terima, ada sukacita, ada sesuatu yang dimana kebahagiaan itu dapat kita rasakan. Sehingga hal ini perlu diperjuangkan ataupun perlu dibiasakan buat para suami dan juga para anak. Kalau mama kita atau istri kita masak, kemudian kita makan makanannya, masakannya, kita bilang terima kasih enggak? Ma, makasih ya udah masak hari ini. Sorry, Daniel bilang kalau mama masak makan, makasih ya, masakannya enak loh. Pernah nggak Bu Yansin Daniel bilang terima kasih kalau dia? Enggak ya, Januar juga enggak ya. Aduh. Kalau Novita kalau mama masak bilang terima kasih Ma untuk makan masakannya hari ini. Enggak juga, makan aja begitu. Ya saudara, mungkin ini hal yang sederhana. Tetapi ketika kita mau membiasakan diri untuk menghargai segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan hidup kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, maka sebetulnya disitulah kita sedang membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Penghargaan itu penting. Karena tadi saya katakan bahwa setiap orang itu akan senang kalau dihargai. Tetapi anehnya, kita mau bahagia tetapi kita tidak mau melakukannya. Ucapan terima kasih itu hanya sebuah ungkapan yang sederhana tetapi bisa menyenangkan hati kita. Bisa menyenangkan orang yang menerima ucapan terima kasih itu. Jadi saudara, marilah mulai hari ini jika di antara kita belum membiasakan mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota keluarga kita, mari kita sama-sama belajar. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini adalah sebuah respon yang positif. Karena mengucapkan terima kasih, tetapi jangan ini ya, yang menjadi catatan adalah jangan lip service. Artinya ketika kita mengucapkan terima kasih itu harus benar-benar dari dasar hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Ucapan terima kasih itu harus diucapkan. Ya kalau cuma sekedar lip service, ya cuma sekedar ya sekedarnya, itu tidak akan memiliki makna yang terlalu dalam. Justru tidak ada maknanya sama sekali. Tetapi ketika kita mengungkapkan ucapan terima kasih itu dengan segala ketulusan, dengan dengan kesungguhan, karena hal itu menunjukkan bagaimana kita menganggap orang lain itu lebih utama. Ucapan terima kasih itu menganggap bahwa dia sesuatu yang penting. Itu sebuah penghargaan. Penghargaan itu kan diberikan untuk seseorang yang berjasa, yang sudah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kita. Sehingga penghargaan itu penting. Nah, sehingga dengan memberikan penghargaan yang tulus,
maka kita yang memberikan penghargaan itu pun akan memacu, memotivasi diri kita bagaimana kita melakukan pelayanan yang baik di dalam keluarga kita. Pelayanan yang baik yang perlu kita lakukan di dalam keluarga kita adalah melakukan segala tanggung jawab kita itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyapu halaman ataupun menyapu lantai rumah kita, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita sedang menyapu, maka kotoran itu dapat kita sapu dengan baik, kita keluarkan dari lantai rumah kita. Dengan sungguh-sungguh. Kenapa kalau nggak sungguh-sungguh? Percuma nggak sungguh-sungguh, karena pasti belepotan di sana-sini. Kotoran yang ada di lantai tidak bisa tersapu dengan baik. Kalau kita mengerjakannya dengan ngomel-ngomel. Kita membantu cuci piring di rumah, ya kita nggak perlu ngomel-ngomel, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau ngomel-ngomel piringnya nggak konsentrasi, piring gelas bisa jatuh, pecah dan lain sebagainya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Aku melakukannya ini sebagai bentuk bahwa aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, bagi anggota keluargaku. Nah, sehingga kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga itu akan sungguh-sungguh dapat saudara dan saya nikmati. Jadi prinsip yang pertama adalah kita melakukan segala sesuatu itu tidak mencari kepentingan untuk diri kita sendiri ataupun pujian yang sia-sia, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatunya itu tidak dengan setengah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh yang mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga murid-murid Yesus, para rasul, mereka melakukan segala pelayanan itu dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita di dalam keluarga kita melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan luar biasa. Dan kalau itu kita bawa ke gereja, ketika kita terlibat di dalam pelayanan, diminta untuk melayani dalam bidang apapun, kita akan mengerjakannya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga pelayanan kita itu akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan memberikan hasil yang baik, hasil yang benar, hasil yang dapat kita banggakan, hasil yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara, lakukanlah pelayanan itu dari keluarga kita masing-masing dengan sungguh-sungguh. Kemudian prinsip yang kedua di dalam pelayanan kita yaitu tidak meninggikan diri, karena pelayanan itu harus dilakukan dengan rendah hati. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya baca dari ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya di dalam kehidupan mereka sebagai jemaat, karena dikatakan dalam hidupmu bersama, yaitu di dalam kehidupan berjemaat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, artinya bahwa kerendahan hati itu dibutuhkan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita berjemaat. Kalau di dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tadi saya menjelaskan, itu mari kita praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga. Maka di dalam bagian ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 kita melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita berjemaat. Ya, bisa juga dipraktekkan di dalam kehidupan rumah tangga dan juga bermasyarakat. Tetapi ketika Rasul Paulus menyinggung bagian ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Artinya kehidupan yang bersama-sama dengan anggota-anggota jemaat yang lainnya. Kita meneladani Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia.
Allah yang mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia, merasakan segala penderitaan, merasakan segala kesusahan, merasakan apa yang kita alami, adalah sebuah tindakan Allah yang mau memahami, yang mau merendahkan diri, yang telah mengosongkan dalam tanda kutip kealahannya, supaya ia bisa merasakan penderitaan dan kesengsaraan dan kesusahan yang dirasakan oleh manusia berdosa. Karena dengan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang berdosa itulah Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya semakin memahami bahwa manusia itu memang membutuhkan pertolongan. Manusia membutuhkan pertobatan. Manusia membutuhkan pembebasan dari dosa supaya manusia ini bisa hidup memuliakan Tuhan. Dan itulah yang saudara dan saya alami. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak mampu melepaskan kesusahan dan kesukaran yang kita alami di dalam dunia ini. Contohnya kemarin-kemarin waktu BBM naik, demonya berhari-hari, sampai kemarin juga masih ada demo. Padahal yang demo itu ya kalau saya lihat bukan orang-orang yang susah, mereka mahasiswa. Cuma naik ya 2000 sekian. Ya memang itu berdampak sistemik sih dampaknya. Tetapi sebetulnya kalau kita di Banyumas, kita di Purwokerto, saya mau tanya, berdampak nggak sih? Terasa nggak? Mungkin terasa ya, tetapi mungkin tidak terlalu signifikan kali ya. Kenapa? Karena bahan-bahan makanan di tempat kita masih terjangkau. Ya kalau Okta datang dari Jakarta ke sini cari makan, di Purwokerto makanan masih murah gitu ya. Iya saudara, makanan di Purwokerto masih terjangkau. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang demo itu bukan orang-orang yang susah. Bukan orang-orang yang sulit secara finansial, tetapi mereka bisa demo, merusak dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa manusia itu bisa dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Ini BBM naik sekian, nanti aku susah cari makan, susah beli ini dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang mahasiswa yang orasi, gara-gara BBM naik, uang jajan saya nggak ditambahi. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberdosaan manusia itu menunjukkan adanya kekhawatiran, kegelisahan. Bagaimana nanti kalau saya sakit? Bagaimana ketika kita sedang sakit, sedang menderita? Kita susah. Oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kekuatan. Ia menebus saudara dan saya, supaya ketika saudara dan saya menghadapi berbagai macam kesulitan, kesusahan akibat dosa yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam diri kita, kita memiliki kekuatan. Ada Tuhan yang telah menebus saya, ada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada saya. Ia telah melakukan segala sesuatu untuk saya. Ia telah menyerahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Ia tidak mempertahankan kealahannya itu di dalam kemanusiaannya itu, sehingga Yesus Kristus dengan taat dan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupannya ketika di dalam dunia ini. Ia mau mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang berdosa, kita memiliki satu kekuatan, satu pengharapan, bahwa bukan hanya di dalam kelak nanti kalau kita mati kita masuk mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal, tetapi juga di tengah-tengah dunia ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan senantiasa menolong dan memberikan jalan keluar di dalam hidup setiap kita dalam menghadapi masalah persoalan. Makanya penting sekali dalam hidup kita membangun relasi yang baik, membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Baik itu melalui doa,
maupun juga melalui ibadah dan juga melalui persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, kalau kita berdoa itu isiannya ada pujian kepada Tuhan, kita memuji Tuhan melalui doa, itu bisa melalui kata-kata terpujilah Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, terpujilah Engkau. Rasa syukur juga kita naikkan. Tetapi juga ketika kita bergumul, ada masalah persoalan, ketika kita berdoa, itu artinya kita juga minta tolong kepada Tuhan. Betul ya? Saudara dan saya minta tolong kepada Tuhan melalui doa atas persoalan pergumulan yang tengah kita alami di dalam dunia ini. Ketika kita sedang sakit, kita berdoa minta tolong kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah ekonomi, kita minta tolong kepada Tuhan. Ketika kita ada menghadapi masalah, ketika kita anak-anak menghadapi ujian misalkan, minta tolong kepada Tuhan. Tambahkan hikmat, bijaksana, dan kepandaian supaya saya bisa menyelesaikan, mengerjakan soal dengan baik. Ketika ada masalah di dalam pekerjaan, kita minta tolong kepada Tuhan. Oleh sebab itu minta tolong ini juga sesuatu yang harus saudara dan saya budayakan dalam hidup kita. Bukan hanya pada Tuhan kita minta tolong, tetapi juga kepada sesama kita. Minta tolong kepada anggota keluarga kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, jangan sungkan-sungkan meminta tolong. Cuma seringkali kata tolong ini banyak orang yang tidak mau memakai, merasa gengsi. Masa aku minta tolong sama dia? Masa aku minta tolong sama dia? Dia itu siapa? Apakah dia sanggup menolong saya? Dan lain sebagainya. Tetapi saudara, di dalam kehidupan rumah tangga yang itu nanti juga harus kita bawa ke dalam kehidupan gereja, kata minta tolong itu adalah sesuatu yang penting, yang harus kita budayakan. Misalkan kepada pasangan hidup kita, kepada suami atau istri kita. Tidak ada salahnya. Ketika kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan tenaganya dia, membutuhkan idenya dia, membutuhkan pendapatnya, kita minta tolong. Mengambilkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita bisa minta tolong, mengucapkan itu. Kadang-kadang sering saya sama istri saya, "Mah, minta tolong ambilkan itu. Tolong dong mah, ambilkan," pas lagi mandi misalkan, sabunnya nggak ada. "Mah, tolong ambilkan sabun." Kata minta tolong ini penting. Kepada anak-anak juga. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya, "Nathan, tolong bantu papa. Nathan, tolong bantu mama." Dia juga begitu, "Pak, tolong." "Apa?" "Celana aku ini nggak bisa ngancing." Hal yang sederhana, tetapi ketika dia membutuhkan pertolongan, dia mau mengucapkan itu. Nah, sudahkah kita melakukan itu dalam keluarga kita? Minta tolong. Kata tolong itu artinya apa? Kita membutuhkan. Walaupun kalau kita bisa melakukan sendiri, kita lakukan, tetapi kadang-kadang kita kan butuh bantuan orang yang ada di rumah. Kata minta tolong ini penting untuk kita budayakan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Artinya ketika kita mengungkapkan kata-kata itu, maka disitulah ada rasa saling membantu, saling membutuhkan. Aku butuh istriku, "Ma, tolong." Istri juga butuh suami, "Pak, tolong." "Nak, tolong." Saudara, ini penting sekali. Karena dengan adanya komunikasi yang sehat, artinya maka disitulah terjalin saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan itu Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan para murid-muridnya, supaya murid-murid Yesus saling menolong, bertolong-tolonglah dalam hidupmu bersama, saling bertolong-tolonglah dalam pelayananmu, saling membantulah kamu. Membantu itu ya sama dengan menolong. Saudara, perlu kita garis bawahi kata-kata ini. Kata tolong perlu kita bawa dan harus selalu kita ingat,
Supaya dimanapun kita berada, kita tidak canggung untuk mengungkapkan ataupun menyampaikan kata tolong itu kepada orang lain. Karena ketika kita mau hidup saling tolong-menolong, maka disitulah cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan dapat kita hidupi. Dengan saling tolong-menolong, maka kita bisa saling membenahi, kita bisa saling membantu satu dengan yang lain untuk bertumbuh menjadi lebih baik, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, lebih bermartabat, menjadi pribadi yang terus mendapatkan dukungan untuk bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita, minggu lalu juga sudah saya katakan, bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan cacat celah, manusia yang tidak sempurna. Oleh sebab itulah kita membutuhkan sebuah gereja, membutuhkan sebuah persekutuan supaya kita bisa saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain untuk saling memperbaiki diri. Saudara, gereja yang ideal, untuk mencapai keidealan gereja itu memang tidaklah mudah. Suatu hari saya main ke showroom mobil. Kalau kita itu datang ke showroom mobil itu orang senang, walaupun nggak beli mobil, cuma jalan-jalan ataupun cuma lihat-lihat. Saudara, kalau kita masuk ke showroom mobil, ada nggak mobil yang jelek? Kalau showroom motor ada sih, motor juadul begitu yang tahun 70-an, 60-an itu dipasang, tapi bukan buat dijual. Nggak bisa dinaikin juga, karena udah rusak, ya kan, cuma buat pajangan. Tapi kalau kita ke showroom mobil, ya mungkin juga ada sih mobil tua, tetapi yang dijual showroom mobil isinya adalah mobil-mobil baru. Mobil-mobil yang baru saja dikeluarkan dari pabrik. Semua mulus. Tidak ada yang lecet, semuanya baru, semua kelihatan bagus dengan kemewahannya masing-masing. Itu adalah showroom mobil. Tapi kalau saya kunjungan ke rumahnya saudara Okta ini di Jakarta, teras rumahnya Okta itu isinya mobil rusak. Kenapa? Karena saudara Okta ini adalah profesinya sebagai seorang montir bengkel, buka usaha bengkel. Mobil saya kalau waktu di Jakarta kalau rusak ya udah tak bawa ke tempat Okta, apanya yang rusak, entah remnya, entah apanya gitu, telepon. Mobilnya rusak. Saudara, saya mau tanya, sebetulnya gereja ini kayak showroom atau kayak bengkel? Halo. Gereja yang ideal mestinya seperti showroom atau seperti bengkel. Ada yang mau jawab enggak? Enggak usah takut. Santai aja. Gereja yang ideal seharusnya seperti showroom atau seperti bengkel? Halo. Seperti apa, saudara? Seperti bengkel. Itu yang ideal. Dengan kata lain saya mau katakan, kalau ada sebuah gereja yang isinya manusia, dikatakan seperti showroom, saya rasa itu adalah kemunafikan di dalamnya. Karena kita sadar, kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita adalah manusia yang penuh dengan cacat celah, manusia yang penuh dengan dosa, yang membutuhkan Tuhan. Sehingga ketika kita datang ke gereja, kita adalah orang-orang yang rindu untuk memperbaiki diri, orang-orang yang rindu untuk bertumbuh, untuk semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang berdosa, kita membutuhkan persekutuan supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Supaya kita dengan bergereja kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Supaya hidup kita ini bisa melayani Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Baik itu dalam tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita, ataupun seluruh tingkah laku kita. Jadi gereja yang ideal adalah tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh untuk memperbaiki diri. Bagaimana kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, melayani dengan segenap hati, hidup dengan rendah hati, dan lain sebagainya. Sehingga di sanalah nama Tuhan dipermuliakan, di sanalah tubuh Kristus akan nampak, di mana kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam pelayanan, di dalam menumbuh kembangkan sebuah gereja yang adalah tubuh Kristus. Jadi saudara, kita tidak pernah akan menemukan gereja itu seperti showroom yang sesungguhnya. Tapi semua gereja adalah bengkel, tempat di mana saudara dan saya belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki tutur kata kita. Mungkin yang selama ini kita di luar sana mau kalau bicara itu asal-asalan, tidak ada unggah-ungguh, tidak ada ini, kacau bahasanya, kasar. Mungkin perilaku kita di luar sana, kehidupan kita itu begitu berantakan, tidak memuliakan Tuhan, ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa dengan pikiran kita, dosa dengan mulut kita, dengan tingkah laku kita. Kita kenal Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal, di dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan daripada Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya, supaya kita bisa meneladani Yesus di dalam hidup kita, supaya tubuh Kristus ini bisa semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu supaya di dalam kehidupan kita, kita mau sungguh-sungguh meneladani akan Yesus Kristus. Saudara, di dalam bagian ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 akan bacakan. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, ini adalah tujuan akhir di dalam panggilan saudara dan saya sebagai orang Kristen, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat ataupun ketika kita belajar untuk meneladani Yesus, itu memang bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi ketika saudara dan saya mau belajar untuk meneladaninya, untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, maka di sanalah kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan. Saudara, bukan hanya 12 rasul yang bersama-sama dengan Yesus, yang terus-menerus belajar untuk hidup sama seperti Yesus, kecuali nanti di endingnya Yudas yang gagal, tetapi Paulus juga yang walaupun bukan murid Yesus secara langsung, tetapi Paulus juga mau belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus, untuk terus-menerus meninggikan Yesus Kristus di dalam hidup dan juga di dalam pelayanannya. Di dalam hidup Paulus bukan hanya sekedar mampu untuk memberikan nasihat, tetapi Paulus juga mampu untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga kita bisa melihat catatan Alkitab bahwa dimanapun Paulus berada, dia memberitakan Injil. Dimanapun Paulus berada dalam segala situasi kondisi kehidupannya, ia tidak meninggalkan imannya, ia tidak meninggalkan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam hidupnya. Ia bukan hanya sekedar tahu teori tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi ia juga menghidupinya, ia juga mempraktekannya di dalam kehidupannya. Ketika Paulus melakukan semuanya itu dalam hidupnya, bukan berarti tanpa masalah. Dalam pelayanan bukan berarti semuanya baik-baik saja, mulus-mulus saja, tidak. Tetapi ada banyak godaan, ada banyak rintangan, ada banyak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi ia tidak pernah undur dari imannya. Ia terus mengarahkan hidupnya
mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, dan itulah yang membuat ia mampu untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam hidup saudara dan saya pun harus meneladani apa yang sudah diteladankan oleh Paulus, apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul Paulus. Kita belajar untuk meneladani Yesus Kristus dan juga meneladani Paulus di dalam kesetiaannya melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah proses di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Maka kalau kita gagal di dalam melakukan hal ini, mungkin kita dengan tidak sengaja menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, entah anggota keluarga kita ataupun anggota gereja kita, tidak ada salahnya kita minta maaf. Karena tadi saya katakan bahwa setiap kita ini ibaratnya mobil yang sedang rusak, yang sedang diperbaiki. Orang yang sedang belajar untuk memperbaiki dirinya, tentunya dia juga bisa melakukan kesalahan. Saya rasa saudara dan saudara-saudara semua setuju dengan saya bahwa setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan di dalam hidup kita. Setiap kita pasti pernah melakukan sesuatu tindakan, perbuatan, perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ataupun yang bertentangan dengan firman Tuhan. Minta maaf pada orang yang kita sakiti. Karena dengan permintaan maaf itulah yang akan menolong kita, mengingatkan kita untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada ketika kita melakukannya, ketika kita bertindak. Karena ada tanggung jawab yang besar di dalam hidup saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus yang harus meneladani Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa saudara? Ketika kita salah, kita minta maaf. Maka itu adalah suatu tindakan yang boleh dikatakan gentleman gitu ya. Tindakan yang kesatria, berani mengakui kesalahan, saya minta maaf. Saudara, tindakan meminta maaf ini tidak akan mengurangi harga diri kita. Tetapi justru orang lain akan merasa salut. Orang lain akan merasa dihargai. Oh iya, dia bersalah, dia minta maaf. Karena ketika saudara dan saya berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, artinya kita juga menghargai orang lain. Karena kita sudah menyakitinya, kita sudah menyinggung perasaannya dan lain sebagainya. Saudara, semuanya itu harus kita belajar meminta maaf ketika kita salah. Karena apa? Kita harus sadar diri, kita bukanlah manusia yang sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan ini, Allah memanggil saudara dan saya. Ia telah menebus saudara dan saya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara, untuk menutup khotbah ini saya akan menyampaikan sebuah cerita ketika saya masih di kampus. Saya masih ingat, kurang lebih masih tingkat 1. Suatu hari, karena saya salah satu mahasiswa yang minor musik begitu ya, selain belajar teologi saya belajar musik di kampus. Dosen saya mengajak kami ya, mahasiswa musiknya itu untuk nonton konser orkestra. Waktu itu tiketnya 250 di Westin Hotel di Surabaya. Buat kami itu nggak mungkin. Walaupun ada duit nggak mungkin kami bayar 250 lalu pergi ke Surabaya, karena kami di Malang, pergi ke Surabaya untuk nonton itu. Tetapi karena ini ada donatur begitu untuk mahasiswa musik sama yang vokal grup waktu itu kalau tidak salah, untuk nonton konser. Ada yang bayarin, mobil kampus juga dipakai, diajak di kesana, jadi gratis. Yang konser itu adalah Bapak Solomon Tong. Solomon Tong itu adiknya Pak Stephen Tong. Kalau nggak salah adik yang paling kecil, yang hanya lulusan SMA tetapi punya gelar profesor, karena dia bisa menciptakan ataupun membuat satu grup atau orkestra yang sangat luar biasa. Nonton di sana, dan saya melihat bahwa semua pemainnya, mulai dari paduan suaranya, yang main musik dengan berbagai macam alat itu, yang main piano, mereka melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Mereka melakukannya dengan bertanggung jawab. Bahwa dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka persembahkan, yang mereka tampilkan, itu dalam mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada para penonton.
yang tiket termurahnya 250 tadi. Tapi baik tiket 250, yang 500, yang 1 juta, yang 1 juta, yang 2 juta sekian, semua menyaksikan di dalam satu ruangan yang sama. Semua berpendapat, sebagian besar berpendapat bahwa penampilan mereka konser malam pada waktu itu adalah konser yang terbaik. Karena mereka telah berlatih, mempersiapkan diri untuk acara, untuk momen itu. Sehingga walaupun mungkin ada nada satu salah, 2, 3 nada yang salah, penonton tidak bisa tidak memperhitungkan itu. Karena mereka sudah memberikan yang terbaik dalam permainan piano, permainan cello, bass, biola, dan lain sebagainya. Semua main dengan begitu kompak. Sehingga kami pulang itu dengan rasa sukacita. Semangat habis lihat konsernya keren, konsernya bagus. Apalagi tadi yang ada anak kecil baru 7 tahun tapi bisa main piano dengan nggak pakai teks, wah hafal, dan main dengan begitu luar biasa. Semua mendapatkan pujian. Tetapi ini adalah satu kesatuan orkestra yang tampil memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Ibadah dan pelayanan Kristen, saudara, itu ibarat konser. Kita adalah pemain konser di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam kehidupan kita berjemaat. Kita ini adalah pemain konser dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Saya tanya, penontonnya siapa? Siapa penontonnya? Penontonnya adalah Allah. Allah yang menjadi penonton kehidupan kita sehari-hari. Apakah di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengenal Kristus, mau nggak kita mempersembahkan yang terbaik itu di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mencoba belajar untuk menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita? Sudahkah kita belajar menjadi suami yang terbaik untuk istri kita? Sudahkah kita sudah belajar yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk suami kita? Sudahkah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang terbaik di dalam keluarga kita? Yang menilai itu baik atau bukan, bukan saya, saudara, tetapi Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang melihat kedalaman hati saudara-saudara sekalian, Allah yang mengerti isi hati kita, mengetahui isi hati kita. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya dipanggil untuk melayani di tengah-tengah dunia ini, lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Ia senantiasa memperhatikan seluruh kehidupan kita dalam segala keadaan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Minta kesediaan resolusi untuk tutup dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau dalam bulan keluarga ini Kau sudah mengingatkan setiap keluarga untuk boleh bersama-sama melayani. Ajarkan Tuhan untuk taat melakukan berkat. Setiap keluarga biarlah mempunyai kerinduan untuk berserah bersama-sama melayani Tuhan. Apapun talenta kami, biarlah kami boleh bersama. Sehingga melalui gereja karunia, setiap keluarga boleh memuliakan Tuhan. Apapun suatu masalah dan beban di dalam keluarga kami boleh selesaikan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang hadir dalam PKP kamu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kami dimampukan oleh Tuhan untuk benar-benar taat dan melakukan. Sekali lagi bersama-sama melayani Tuhan dalam gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Rita.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan sekali lagi yang kita sudah dapatkan selama bulan keluarga ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Apa yang tadi beliau katakan itu ada 3 poin yang boleh saya tekankan kembali kepada kita, itu berterima kasih, minta tolong, dan minta maaf. 3 hal itu aja kita terapkan dalam keluarga kita udah luar biasa Bapak Ibu. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Hadi itu yang dia lakukan dalam keluarga kami. Jadi yang saya mau katakan adalah peran pemimpin atau kepala keluarga itu sangat besar. Jadi yang memulai 3 hal itu dalam keluarga kami adalah Pak Hadi. Jadi awal-awal kami menikah dulu itu saya itu nggak pinter masak, tapi tiap kali saya masak itu dia selalu bilang terima kasih Ma udah masak hari ini. Apapun yang saya lakukan itu dia selalu bilang terima kasih. Akhirnya saya ikut-ikutan Bapak Ibu. Tiap kali dia masak saya juga terima kasih. Walaupun masakan saya nggak enak dia selalu bilang terima kasih gitu. Membuat saya akhirnya berpikir oh iya berarti terima kasih ini penting sekali. Jadi kami budayakan tuh berdua selalu terima kasih. Dan ketika kami punya anak dia sudah mulai ngerti. Dia juga melakukan hal yang sama, walaupun kami nggak pernah mengajarkan dia. Saya rasa, seingat saya kami nggak pernah mengajarkan dia untuk bilang terima kasih kalau udah masak, enggak. Tapi karena dia lihat papa mamanya selalu bilang terima kasih, akhirnya tiap kali saya masak dia selalu bilang thank you mom udah masak hari ini. Walaupun itu hanya telur ceplok gitu ya, tapi dia bilang thank you. Dan itu membuat saya sebagai mama itu terbang melayang gitu ya, yang memacu saya untuk pada akhirnya pengen belajar masak gitu ya, karena saya seneng gitu ketika anak saya bilang terima kasih, dan itu turun dari kami gitu, dan yang memulai adalah Pak Hadi. Demikian juga minta tolong dan minta maaf itu Pak Hadi bukan tipe orang yang sungkan untuk minta maaf, bahkan kepada anak pun dia kalau salah dia bilang sorry papa salah gitu. Yang membuat akhirnya kehidupan kami itu jadi ya satu keluarga walaupun sederhana, tapi kita merasa ada satu sukacita yang luar biasa ketika kita boleh menerapkan 3 hal itu aja Bapak Ibu. Jadi saya percaya setiap kita juga bisa melakukan hal itu. Kalau kita pengen keluarga kita itu menjadi keluarga yang bahagia, mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Dan sekali lagi peran kepala atau pemimpin keluarga ini pengalaman saya pribadi loh ya, yang saya alami, dan ini yang saya katakan itu sangat besar. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin keluarga itu seorang ayah pasti akan menurun kepada istri dan anak-anak. Jadi kita juga harus berhati-hati kalau yang dilakukan adalah sebaliknya, hal yang buruk, percaya istri dan anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi semua kembali kepada kita. Kita pasti bisa, kita harus semangat, kita harus menjadi keluarga yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan kembalikan segala puji dan hormat kepada Allah dalam ibadah ini. Kita menaikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi, dan kemudian kita respon dengan pujian. Amin. Puji
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, kembalilah ke dalam keluargamu masing-masing dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk. Ada beberapa pengumuman penting yang boleh menjadi perhatian kita bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 28 September pukul 18 atau pukul 6 sore ada KKR yang akan diadakan di Gor Satria Purwokerto. Jam 6 sore ya sampai selesai, tanggal 28 September hari Rabu ini berarti ya. Jadi jemaat jika ingin ikut bisa langsung hadir menuju ke Gor Satria. Lalu yang kedua adalah kita bersyukur karena Saudara Alan sudah mengikuti atestasi di mana beliau ingin masuk menjadi anggota tetap Gereja Karunia, dan puji Tuhan sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi kurang lebih 4 kali pertemuan 4 sebulan ya. Dan semua sudah selesai, dan pada hari ini juga kebetulan Alan bisa hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Tentu kita sebagai jemaat, saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat Purwokerto mengucapkan selamat datang kepada Alan. Silakan berdiri di tempat, mungkin jemaat bisa menyambut dengan tepuk tangan ya. Ya, memang sih dia bukan baru kali ini ikut ibadah di kita ya, sudah beberapa kali bisa udah pernah gabung, dan mungkin juga sebagian besar jemaat sudah mengenal Alan. Ya, selamat datang Alan sebagai jemaat yang tetap tentunya di Gereja Karunia Purwokerto, dan kami berharap Alan bisa menjadi jemaat yang setia tentunya, terlibat dalam setiap ibadah hari Minggu dan juga dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Dan kita terus doakan karena Alan juga saat ini masih ikut bimbingan yang lain bersama dengan kami, dan biarlah Tuhan yang akan terus memberkati setiap rencana-rencana dia ke depan. Lalu untuk pelayanan minggu depan, liturgis adalah Ibu Karsia. Hari ini orangnya nggak ada karena sedang ada acara keluarga atau ada pernikahan keluarga di daerah Semarang ya, bersama anak-anaknya juga. Kemudian nanti tolong bisa disampaikan ya doa syafaat Ibu Heni. Hari ini juga Ibu Heni nggak bisa hadir karena beliau sedang sakit vertigo. Kita doakan juga ya supaya Ibu Heni segera sembuh dan minggu depan boleh datang ibadah dan melayani Tuhan. Doa syukur Ibu Siti, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Leni. Lalu persekutuan youth setiap hari Sabtu, tolong jemaat yang punya anak-anak remaja untuk didorong bisa ikut dalam ibadah youth setiap Sabtu. Lalu kemudian minggu depan tanggal 4 ya, tanggal 4 ibadah sekolah minggu kembali seperti biasa ya. Setelah ibadah umum jam jam 9. Ya udah sebulan ya jadi lupa. Ya, jadi ibadah sekolah minggu jam 9 pagi kembali seperti biasa. Lalu
Doakan juga di mana ada beberapa anak remaja yang sudah mengikuti katekisasi selama ini, dan bulan depan adalah katekisasi terakhir ya, Jause ya, ada beberapa anak, dan rencana pada bulan Desember mereka akan dibaptis. Jadi doakan juga supaya anak-anak ini bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan bagi jemaat yang masih belum dibaptis harap segera menghubungi hamba Tuhan yang ada. Jika ada kendala atau apa bisa dibicarakan ya, kendalanya apa, nanti kita bisa cari solusinya sama-sama supaya kita tahu apa kendalanya gitu ya, supaya jemaat bisa dilayani dengan baptisan. Gitu. Ada pengumuman tambahan lain? Nggak ada. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita. Silakan duduk. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.